Good. Macam depan. Right. Tiga. Good. Tiga di empat. Good. Yuk. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Harito? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Kalau ibu tanya apa kabarnya, bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ibu cek dulu kerapiannya. Kerapiannya, ibu lihat semuanya udah rapi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu minta untuk Rasta sebagai ketua kelas dipimpin doanya, Rasta. Ya, silakan, Rasta. Ya. Salam. Terima kasih Rasta sudah menjadi doanya. Baiklah. Sekarang ibu cek dulu kehadirannya ya. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Dimas, Iqbal. Ya, ada 3 orang sakit. Ya. Oke. Ada Kalifah sakit. Sakit. Balik. Ya, sakit ya kan? Ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Halifah cepat sembuh ya. Oke. Baiklah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, kita menyanyi terlebih dahulu ya lagunya Garuda Pancasila. Oke, silakan semuanya berdiri, ibu yang pimpin. Oke, semuanya menyanyi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju,
maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pelihara di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, jadi hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Nah, kalian tentu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang bunyi. Nah, jadi sekarang alat musik yang digunakan dengan cara dipetik, apa nama alat musiknya? Gitar. Ya, gitar. Selain gitar, Wahyu? Dipetik. Kalau ya, kurang tepat Wahyu. Nah, Adam? Ya. Oke, nah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mengadakan free test terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajarannya nanti untuk sebelum kita itu, jadi pembelajaran yang akan kita lakukan itu adalah setelah kalian menyimak slide video pembelajaran, jadi kalian itu bisa menentukan media perambatan bunyi. Nah, kemudian kalian nanti bisa menjelaskan apa itu perambatan bunyi. Dan nanti kita akan melakukan percobaan terhadap benda-benda atau media-media yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, kemudian nanti kita juga akan menentukan ide pokok dan ide pendukung, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks bacaan. Oke? Oke. Sekarang Ibu akan melaksanakan pretest. Ibu bagikan satu lembar. Satu orang satu lembar. Silakan diisi yang udah Ibu bagikan, langsung diisi, diberi nama di atasnya. Ada 2 soal, isi untuk kemampuan awal. Silakan isi apa adanya. Yang belum dapat. Udah. Ya, tulis nama. Tulis langsung jawabannya di samping atau disilang langsung di kertasnya boleh. Ya. Jawab langsung di soalnya, langsung disilang. Ya, dari nama. Waktunya Bu beri 2 menit ya. Sudah selesai, Galip? Nah, boleh dikumpulkan. Selesai, kumpulkan. Oke, siapa yang udah selesai? Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Oke, ya. Isi seadanya ya, semampunya. Nama saya lupa. Nah, balik nama.
2 menit berjalan. Oke, dah. Siap. Silakan. Dah semuanya? Dah. Terima kasih ya udah mengisi pretestnya dengan sangat baik. Jadi kalau Ibu perhatikan di sini banyak sekali yang isiannya sudah benar. Ya. Oke, berarti pengetahuan awalnya sudah lumayan terlihat untuk materi perambatan bunyi. Udah banyak yang benar meskipun masih ada yang belum. Oke. Oke, dah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita mengadakan kontrak perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian pembelajaran. Jadi ada beberapa hal dalam ketika proses pembelajaran nanti berlangsung. Jadi ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Ada peraturan-peraturannya. Nah, jadi namanya kontrak ya. Siapa yang melanggar, nah nanti akan mendapatkan hadiah, sanksi. Siapa yang tertib dari awal menaati kontrak pembelajaran nanti akan mendapatkan hadiah juga. Nah, jadi yang pertama kontraknya yang pertama dalam pembelajaran kalian harus fokus. Fokus. Kemudian yang kedua tidak boleh mengganggu teman di sampingnya ketika belajar. Yang ketiga, jika ingin bertanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, jika ingin pergi ke WC, nah izin pergi ke WC harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, dan kalau pergi ke WC tidak boleh ramai-ramai. Nah, satu orang cukup. Oke, setuju kah dengan kontrak? Setuju? Oke, setuju. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Masih ingat kah tepuk semangatnya? Masih kan? Tepuk semangat. 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 Oke. Kalau kau senang hati duduk rapi. Kalau kau senang hati duduk rapi. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati duduk rapi. Oke, terima kasih. Sekarang duduk yang rapi, kita akan belajar. Nah, baiklah. Silakan kalian baca terlebih dahulu materi yang ada di bukunya itu. Oke, silakan dibaca. Kalau sudah selesai, angkat tangan ya. Oke, cukup. Sudah membacanya? Oke, sekarang kita nonton video. Nah, perhatikan slide PowerPoint yang udah Ibu tampilkan di depan. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar apa yang nampak di depan? Adam? Gambar anak sedang? Ya, apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Anak tersebut memukul meja. Iya, anak tersebut sedang memukul meja. Oke, coba. Kedengaran, Mbak? Kedengaran? Kedengaran? Kedengaran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke. Sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video berikut ini. Ayah, kamu punya mainan baru. Sabar dulu dong. Nih, aku kasih lihat. Hah? Mainan apaan ini? Kok sunak begini? Tenang, ini belum jadi. Sebentar lagi kita akan buat mainannya.
Oke, udah selesai. Oke, udah dilihat tadi kan videonya? Kira-kira videonya menayangkan tentang apa? Membuat telepon mainan dari kaleng bekas, ya betul. Nah, telepon mainan dari kaleng bekas. Sekarang perhatikan lagi slide berikutnya. Dari video yang kalian lihat, apa yang bisa kalian pahami? Nah, video tersebut menunjukkan salah satu media perambatan bunyi, yaitu melalui media padat. Nah, jadi tadi yang video main telepon kaleng ya, perambatan bunyi melalui media padat. Nah, menggunakan tali, jadi bunyi itu bisa terdengar. Nah, karena ada tali yang menghubungkan antara kedua kaleng tersebut. Oke, selanjutnya, jadi bunyi bisa terdengar di telinga kita apabila ada yang pertama sumber bunyi, yang kedua media perantara, yang ketiga ada telinga. Nah, ada sumber bunyi, nah, misalnya bunyi yang diketuk, itu sumber bunyi, media perantaranya, kemudian ada telinga. Oke. Yuk kita simak pembahasannya supaya lebih jelas lagi. Nah, pengertian perambatan bunyi. Nah, coba Niko dibaca di slide PowerPoint di depan. Perambatan bunyi adalah peristiwa melambatnya gelombang langit turunan melalui media gas pada dan zat cair. Ya. Ibu ulangi, perambatan bunyi itu adalah peristiwa merambatnya gelombang longitudinal melalui media gas, padat, dan cair. Oke. Selanjutnya, nah, bunyi bisa merambat melalui 3 jenis media, yaitu yang pertama tadi apa? Gas, padat, cair. Nah, ada 3. Selanjutnya, nah, perambatan bunyi melalui media gas. Coba Mahesa dibacakan. Kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita. Bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan kita. Dan bunyi guntur yang menggerakkan. Ya, contoh media perambatan bunyi melalui gas ketika kita bisa mendengar suara teman. Suara ibu terdengar enggak? Terdengar. Nah, itu artinya dia merambat melalui udara. Oke. Selanjutnya, nah, media perambatan bunyi melalui media padat. Oke, coba bantu ibu bacakan. Wasi. Nampak ke Wasi? Nah, maju jak ke depan Wasi. Nah, bisa. Dah, bisa. Perambatan bunyi melalui media padat. Contoh perambatan bunyi melalui zat pada adalah suara yang terdengar saat kita mengajukan telepon seluler dan benang saat kita memukul meja dan suara kereta api yang terdengar dari rel kereta api.
Ya, nah duduk. Terima kasih Wasin. Oke, selanjutnya yang ketiga, perambatan bunyi melalui media cair. Nah, coba Wahyu bantu Ibu bacakannya. Contoh perambatan bunyi melalui zat air adalah mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air, kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Iya, terima kasih Wahyu. Oke. Nah, itu penjelasan tentang 3 jenis media perambatan bunyi. Oke, sekarang ayo kita melakukan percobaan. Oke, tapi sebelum melakukan percobaan, kita mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Oke, percobaan yang pertama nanti kita akan mempersiapkan selang plastik. Nah, di sini sudah Ibu siapkan selang plastiknya. Kemudian langkah kerjanya. Nah, nanti ini ada di LKPD. Percobaan yang kedua. Nah, melalui media padat. Nah, udah Ibu siapkan, tinggal kalian praktekkan. Kemudian percobaan yang ketiga, pakai ember, air batu, corong, nah, melalui media cair. Nah, sebelum kita mempraktekkan, coba kalian perhatikan dan baca terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa saja yang kalian lihat? Koran, terus Bobo. Bobo itu adalah salah satu majalah. Ya, ada koran dan ada Bobo, majalah. Pernah baca koran? Pernah baca majalah? Pernah, pasti pernah. Nah, bagaimana koran atau majalah yang kita baca itu kita bisa mengetahui topik pembicaraannya? Dengan cara apa? Nah, di sini bagaimana cara menemukan topik masalah dari bacaan di koran? Nah, jadi caranya kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan bagaimana cara menemukan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Nah, Ibu minta bantuan. Zahira, bacakan Zahira. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok biasanya terdapat di kalimat utara bisa dikatakan. Ya, terima kasih Zahira. Ya, iya, silakan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi gagasan pokok itu adalah gagasan yang biasanya ada di kalimat pertama. Nah, tapi bisa juga di kalimat terakhir. Oke. Selain gagasan pokok dalam sebuah teks bacaan itu ada namanya gagasan pendukung. Nah, yuk, siapa mau bantu Ibu bacakannya? Nah, Rasta, silakan Rasta. Gagasan pendukung adalah penjelasan atau informasi lain yang memperkuat gagasan pokok. Gagasan pendukung lebih dari satu kalimat. Iya, terima kasih Rasta. Gagasan pendukung itu memperkuat gagasan pokok. Nah, biasanya gagasan pendukung itu berada di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dalam satu buah paragraf. Oke. Kita lanjutkan.
Nah, ini contoh cara kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu biasanya ada di awal paragraf, awal kalimat atau di kalimat pertama. Pembatasnya itu tanda titik. Ya, ini gagasan pokok, contoh pada teks. Nah, selanjutnya yang bagian warna kuning, nah dari kata namun nih dan seterusnya, itu adalah gagasan pendukung. Oke. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada, kita lanjut. Nah, ayo kita mencoba. Jadi nanti ibu akan memberikan lembar tugas untuk mengisi, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam diagram di samping. Nah, seperti ini nanti. Jadi yang tengah-tengah kalian isi gagasan pokok, yang di bagian sampingnya isi dengan gagasan pendukung. Paham? Paham. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih. Thank you. Nah, sekarang kita kembali lagi melakukan percobaan. Ayo kita melakukan percobaan. Sekarang ibu bagi kelompoknya. Jadi kelompok 1, ibu bagi kelompok 1 Galip, Tania, Nurhasika, Zahira. Kelompok 2 Wahyu, Niko, dan Rasta. Kelompok 3 Wasih, Nur Kairin, Nabila, dan Askia. Kelompok 4 Mahesa, Adam, Nurdania, dan Meisa. Oke, itu kelompoknya. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Waalaikumsalam. Oke, ibu minta bantuan. Silakan nanti kelompoknya ditunjuk siapa ketuanya. Nah, kemudian boleh dikasih nama kelompoknya, untuk nama hewan kan, nama tumbuhan boleh. Ibu minta bantuan setiap kelompok ketuanya untuk ngambil alat-alat percobaan. Silakan. Kasih. Yuk batu. Kasih. Oke, LKPD-nya Wasih bentar. Oke, yang selangnya gantian nih. Embernya boleh dinaikkan ke atas, tapi hati-hati kena bukunya. Nah, LKPD-nya silakan diambil. Galip, bagikan. Kelompok masih. Kelompok Rasta. Kelompok Adam. Oke. Oke, ada. Untuk percobaan kita sepakati waktunya berapa menit? 5 menit cukup? Hah? Sekalian untuk mengisinya 5 menit ya. Nah, kita sepakati 5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Tulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya tulis.
Siapa ketua kelompoknya? Adam. Oke. Boleh barek nama kelompoknya, barek nama apa ke, nama hewan ke, nama binatang ke. Yang percobaan pertama tadi gimana? Dengar nggak kawannya ngomong? Terdengar berarti checklist. Nah, medianya tulislah medianya apa tuh? Pakai apa tuh? Gas ke padat ke cair? Checklist percobaan satu tuh apa? Nah, itu kan? Percobaan satu. Percobaan 2, percobaan 3 sesuaikan tadi ya. Terdengar, berarti checklist terdengar. Nah, medianya pakai apa toh? Medianya? Ya. Berjalan, silakan setelah diisi lembar percobaannya diisi LKPD yang nomor 3 ya, ABC. Betul. Ayo cepat, kalau ada kedauan habis waktunya. Waktunya berjalan toh ya. Selesai kalau dikumpulkan. Seorang ngomong, seorang dengar. Sepakat siapa yang ngomong?
Pak Kate sampai ngomong se. Ayo cepat, kalau tak ketinggalan, yang lain udah ngisi ya. Iya, terserah, bebas. Udah? Bisa. Bisa lah. Oke, pertanyaannya tadi apa nih, Bu? Sama tidakkan? Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Nah, yang tadi Ibu jelaskan tadi. Bisa kita turunkanlah ke bawah tuh yang belakang kan? Nah, turunkan ke bawah. Yang itu ya 3 ya. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Sama enggak dari ketiga media tadi? Nah, tidak. Mengapa tidak sama? Jawab karena apa? Ayo dijawab waktu berjalan nih. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. A, B, C dijawab. Nah, sama enggak tadi ya semuanya? Tadi udah Ibu jelaskan sama enggak? Sama ke lain semua yang volumenya, nyaringnya sama tidakkan? Mengapa ditulis? Mengapa cari alasannya? Percepatan yang mana? Media yang digunakan yang mana? Paling lagi media yang digunakan yang mana? Berarti yang tidak sama. Mengapa? Karena medianya berbeda. Medianya itu gas, itu cair, yang itu padat. Nah, kan medianya lain. Nah, kesimpulannya tadi kalau yang paling nyaring ya yang mana? Yang gunakan media gas ke padat ke? Hah? Nah, dibuat kesimpulan di bawah. Mudahlah Kak kalau isi dulu satu-satu. Sekarang kita lanjut ke lembar tugas yang kedua. Bukan. Biarkan. Iya. Tulis nama kelompok yang macam tadi.
gagasan pokoknya ya. Itu. Nah, gagasan pendukungnya di terserah yang manis ya. Ya, paham kan? Gagasan pokoknya di tengah-tengah situ, gagasan kedua. Itu paragraf 1. Ya, paragraf 1 aja cukup apa-apa. Paragraf 1 aja. Paragraf 1 pun tolong pun tak apa-apa ya. Paragraf 1. Oke, silakan. 5 menit. Terus kecil-kecil dan pakai ke bawah. Terus ke bawah dan apa-apa, ya? Satu-satu. Misalnya gagas pendukung yang pertama, yang kedua. Yang paragraf saja terus. Ya, simpan dulu di mejanya. Boleh turunkan ke bawah. Udah, gagasan pendukungnya udah, Mahesa. Kati yang di mana dah? Ada berapa di sini? Gagasan pendukungnya ada berapa? Nah, di teksnya. Nah, itu kan. Untuk sumber bunyi kalimat kedua. Dah, simpan dulu. Nanti kita presentasi ke depan. Dibacakan. Nah, miringkan. Ya. Dede, yo, sampai mana
Dah. Dah ditulis belum? Belum, Bu. Nah, udah pokoknya mana? Gagasan pokoknya di tengah-tengah. Gagasan pendukungnya di sampingnya. Oke, waktunya sudah habis. Yeay. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi. Nah, silakan setiap kelompok perwakilan mulai dari kelompok 1 yang LKPD yang ini. Ya, silakan siapa perwakilan kelompok 1? Oke. Ini bacakan. Ikut ya bacakan. Bacakan pertanyaan, bacakan jawabannya. Nah, yang lain, kawannya yang lain, silakan menyimak dan mendengarkan. Nanti boleh menanggapi hasil dari presentasi temannya. Ya, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa tidak sama? Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Benda gas, benda padat, benda cair. Adalah kesimpulan dari percobaan perambatan bunyi. Media yang paling tinggi gas, media yang paling rendah cair. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Silakan, ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi. Sekarang presentasi kelompok kedua. Nah, silakan dibacakan siapa yang maju ke depan. Nah, Wahyu. Maju Wahyu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Karena medianya berbeda-beda. Ya. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai telinga kita bersuara. Buatlah kesimpulan dari percobaan perambatan bunyi, mendengarkan dan berbicara. Iya, nah, terima kasih Wahyu. Silakan duduk ke mejanya, mangkunya lagi. Nah, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Karena media berbeda. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Gas, cair, padat. Buatlah kesimpulan dari percobaan perambatan bunyi. Gas terlalu nyaring, cair tidak terlalu nyaring. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Wasi. Nah, perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Karena medianya tidak sama. Melalui media apa saja bunyi dapat dirapatkan sampai ke telinga kita. Waspada saya buatlah kesimpulan dari percobaan perambatan bunyi. Kita paling nyari. Oke, dah, duduk silakan.
isinya dikumpulkan ke depan. Silakan untuk ketua kelas kumpulkan ke depan. Ya, ketua kelas, ketua kelompok boleh, ketua kelompok boleh kumpulkannya. Sudah harus dikumpulkan. Sudah, terima kasih sudah mengerjakan LPD dan Nah, anak-anak, selanjutnya dari rangkaian proses pembelajaran kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi melalui berapa media? 3. Media apa saja? Air, panas. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan kembali gambar yang pertama. Gambar seorang anak sedang memukul meja. Jadi seorang anak lagi mendengarkan di ujung meja. Jadi apa yang terjadi? Bahwa suara ketukan dari anak yang pertama itu akan terdengar oleh anak. Nah, sekarang mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, tadi ada pertanyaan awal kan? Nah, hal itu bisa terjadi karena pada gambar di samping itu, media bunyi merambat melalui media padat. Apa media padatnya? Apa media padatnya? Meja. Iya, betul sekali, meja. Media padatnya adalah meja. Anak sana sampai di sini ada yang mau bertanya, ada yang belum paham, silakan kalau yang ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, Ibu akan tes formatif. Nah, jadi kalian di sini Ibu membagikan gambar evaluasi, ada 5 soal, silakan kalian jawab ya. Boleh Ibu minta tolong dibagikan ke kawan-kawan. Evaluasinya. Itu tugas individu. Sekarang kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing untuk mengerjakan soal evaluasi. Tulis di belakang. Nama ada di lembar pertama, kalian atas sekali. Silakan diberi nama dengan kelas. Kita sepakati waktu mengerjakannya 5 menit. Soalnya cuma ada 5. Jadi waktu mengerjakannya 3. Maaf, waktu mengerjakannya 8 menit. Dijawab di belakang boleh. Boleh.
waktunya sudah selesai. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Biarkan dulu saya. Oke, terima kasih. Udah dikumpulkan semuanya? Ya, oke, terima kasih ya. Nanti Ibu ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Jadi hasil evaluasinya alhamdulillah cuman ada beberapa orang yang masih belum tuntas. Nah, nanti Ibu beri pengayaan ya. Dan untuk kalian yang sudah tuntas ataupun yang belum tuntas. Nah, untuk pengayaannya silakan kalian buka di bukunya halaman 39. Nah, udah. Nanti kalian kerjakan. Ya, sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Nah, baiklah. Silakan bukunya, alat-alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Ya, disimpan. Bukunya silakan dibawa. Nggak apa-apa dibawa. Bawa ke rumah. Bawa balik. Oke. Setiap kelompok silakan dirapikan tempat bekas prakteknya, bawa ke depan masih simpan. Biarkan. Nah, oke, sudah. Sekarang dah Ibu mau memberikan hadiah untuk kelompok yang paling aktif dan paling hasilnya paling memuaskan, paling baik. Jadi satu kelompok tadi ada 4 orang kan? Nah, jadi di sini ada 4 buku. Jadi satu orang satu buku nanti untuk setiap kelompok. Jadi kelompok yang paling aktif adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Silakan dibagikan. Oke, dah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita pulang, silakan foto kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Rasta, pimpin doa. Ya, Mama
bacakan ini dulu yang Waalaikumsalam. Salam. Selanjutnya.